hari ini tanggal 5 Oktober 2020 hari Senin, saya dapat informasi update ataupun progres atas koreksi data yang waktu itu dilakukan. Nah, alhasil pada tanggal 5 Oktober untuk 4 karyawan yang waktu itu tidak berhasil dilakukan pencairan bantuan subsidi upah, ternyata hari ini sudah berhasil masuk ke rekening. Subscribe di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin mengupdate tentang peristiwa ataupun kasus yang pernah saya tangani waktu itu terkait ke koreksi data ya, karena ketidakvalidan data. Akibatnya pencairan bantuan subsidi upah belum berhasil dilakukan. Nah, waktu itu sekitar 3 minggu yang lalu saya sudah mengupload video sebagai berikut. Ada juga dari sahabat pekerja yang menanyakan, "Bang, tolong update tentang kasus yang 4 karyawan tersebut telah dikoreksi bagaimana?" Karena kasusnya sama seperti yang saya alami. Oke sahabat pekerja yang belum mungkin yang belum menonton video saya sebelumnya, nggak ada salahnya saya untuk refresh kembali. Jadi begini kronologisnya, waktu itu sekitar 3 minggu yang lalu itu ada PIC HRD, kebetulan masih satu grup dengan tempat perusahaan saya bekerja. Dia mengkonfirmasi bahwasannya ada 4 karyawan yang belum berhasil dilakukan pencairan bantuan subsidi upah, sedangkan ke 31 karyawan lainnya itu sudah cair. Idealnya jadi 35 karyawan sama-sama satu bank mandiri semua, rekeningnya bank mandiri semua. Tetapi anehnya 4 karyawan ini belum masuk ke rekening bantuan subsidi upahnya, sedangkan yang lainnya sudah. Nah, setelah itu PIC mengkonfirmasi ke saya, menceritakan kronologisnya seperti ini, dan akhirnya dicek oleh saya. Saya cek oleh tim juga ya, waktu itu ada tim juga dicek. Untuk keempat orang ini dicek antara data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini, dalam hal itu waktu itu KTP. Ditemukan adanya perbedaan. Nah, dari keempat peserta karyawan, satu karyawan itu berbeda di nomor induk kependudukan, dan ketiga karyawan berbeda di tanggal lahir. Nah, setelah ditemukan perbedaan ini, saya konfirmasi ulang ke PIC HRD yang memberikan informasi ke saya untuk segera lakukan koreksi data. Lakukan koreksi data ke pembina BPJS Ketenagakerjaan setempat. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengisi formulir 1A. Nah, lalu PIC HRD tersebut langsung mengisi untuk keempat karyawan tersebut dilakukan perubahan data ataupun koreksi data atas perbedaan tersebut. Setelah itu PIC HRD langsung mengkonfirmasi pembinanya bahwasannya ada formulir yang telah di-email ke alamat pembina BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nah, jadi begitu ya sahabat pekerja kronologisnya. Nah, dari 3 minggu yang lalu setelah data disubmit ke pembina juga telah mensubmit ke Kementerian Ketenagakerjaan. Akhirnya pada hari ini, yaitu Senin tanggal 5 Oktober 2020, saya telah mendapatkan update ataupun progres atas koreksi data waktu itu. Nah, hasilnya bahwa hari ini telah dilakukan pencairan dan uangnya sudah masuk ke rekening keempat karyawan tersebut. Nah, jadi sahabat bekerja, inti dari permasalahan ini ataupun keberhasilan ini, selagi adanya koordinasi, selama adanya komunikasi dan kerjasama antara PIC HRD dan pembina BPJS Ketenagakerjaan untuk lakukan koreksi data ataupun perubahan data yang update, insya Allah akan cair dan insya Allah datanya pasti akan valid. Makanya dari sahabat pekerja diharuskan waktu itu harusnya adanya komunikasi.
baik ke PIC HRD ke pembina, baik pembina ke PIC HRD, dan maupun dari HRD ke peserta karyawan. Jadi adanya kooperatif kerjasama antara karyawan, PIC HRD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke sahabat pekerja, untuk sahabat pekerja yang hingga saat ini belum cair ataupun masih menunggu pencairan, ya, insya Allah pada tahap 5 akan disalurkan bantuan subsidi upah ini. Menurut Ibu Ida Fauziah itu akan disalurkan pada minggu kedua Oktober 2020. Ya insya Allah saja, kalau tidak hari Rabu tentunya hari Kamis. Tapi seperti yang sudah-sudah bahwa penyaluran bantuan subsidi upah ini akan diprioritaskan dahulu tentunya ke sesama bank himbara, yaitu bank himpunan, bank milik negara. Nah tentunya buat bank swasta ataupun bank di luar bank himbara harap sabar, karena idealnya apabila telah valid semua data telah di checklist oleh Kemenaker, tidak ada telah valid juga, maka idealnya akan masuk ke rekening. Ini hanya masalah waktu saja. Oke sahabat pekerja, jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya ceritakan tentang peristiwa ataupun kasus yang pernah terjadi di perusahaan saya bekerja. Jadi sekali lagi intinya, selama ada koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara semua pihak, baik itu karyawan, HRD, dan pembina BPJS Ketenagakerjaan, insya Allah itu akan terrealisasi bantuan subsidi upah langsung masuk ke rekening. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.